wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sugeng semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wakil Rektor, Pak Nadius Susatyo Wijoyo yang hari ini hadir bersama kita. Dan ketika panitia menghubungi saya kemarin untuk memberikan keynote speech, saya langsung bilang bahwa saya siap untuk hadir, selalu siap untuk hadir memenuhi panggilan UGM, dan terima kasih. Tapi serem banget memberikan keynote speech gitu. Mungkin kita lebih tepatnya berbagi perspektif dengan Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Ini kaosnya ini bikin saya tergepar hari ini. Yang saya hormati, kemudian adik saya ini Wawan Masudi, Dekan Fisipol UGM. Kemudian juga ada moderator muda kita, Made Adi Hasan. Bukan karena sama-sama Bali, makanya diundang. Para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini kita bicara soal Outlook 2023. Kalau ada Outlook pasti ada Inlook. Tahun 2023 ini dari banyak pandangan dan juga prediksi disebutkan sebagai tahun gelap. Tahun gelap dan membuat kita semua diperingatkan untuk lebih hati-hati dan waspada. Bahkan dalam pidato kenegaraan Presiden 2022 kemarin, beliau mengangkat kembali satu konsep yang ada dalam masyarakat Jawa, eling lan waspada, selalu ingat dan waspada. Sehingga kita bisa menyederhanakan tahun 2023 itu bukan hanya tahun gelap, tapi tahun yang harus eling dan waspada. Kalau kita melihat laporan World Economic Forum itu memang serba suram, bahkan tidak hanya tahun depan, tapi tahun 10 tahun ke belakang. Ini juga suatu kabar yang sebenarnya kita sudah prediksi jauh-jauh hari. Ketika Presiden membuka pertemuan IMF dan World Bank di Bali, beliau membuat pidato yang dia sebut sebagai the winter is coming. Ini sesuatu yang memang tahun-tahun yang susah, tahun yang sulit bagi kita semua. Dunia akan mengalami krisis demi krisis. Kemudian kalau kita melihat lagi laporan World Economic Forum, setidaknya ada 4 fase kritis yang dihadapi dunia saat ini. Yang pertama, perubahan iklim. Yang kedua, hilangnya keanekaragaman hayati. Yang ketiga juga ada krisis kohesi sosial, ini berat juga. Dan yang keempat, hilangnya pekerjaan atau mata pencaharian. Saya kira ini juga akan diperparah kalau kita lihat perilaku negara-negara besar, major power yang ada sekarang ini memang masih sukanya berseteru. Masih suka untuk membuat konflik yang terbuka. Kita lihat perseteruan itu kita baca dalam sepanjang sejarah yang kita miliki, itu selalu perseteruan antara major power itu yang punya dampak yang serius terhadap dunia. Seperti yang saat ini terjadi, konflik Ukraina dan Rusia, itu salah satu konflik yang awalnya sudah muncul di masa-masa berapa tahun yang lalu, tetapi secara terbuka dilakukan pada bulan Februari 2022 yang kemarin. Diperparah juga oleh perang dagang. Ini memang sesuatu yang luar biasa, tidak hanya konflik dalam
sisi senjata yang kita lihat, tetapi juga konflik dagang. Dan ketegangan ini terjadi antara Amerika dan Tiongkok misalnya, bahkan diperparah lagi sekarang ini dengan perang mikrochip semikonduktor. Dan saya kira ini akan semakin menarik karena konstelasi ekonomi politik global itu semakin bergejolak dengan tidak hanya oleh perang terbuka tetapi juga oleh perang dagang dan sanksi ekonomi. Dampak persetujuan ini luar biasa. Saya kira kita di Indonesia dan negara-negara berkembang dan negara-negara miskin itu sangat terdampak oleh faktor ini. Dan kita tahu sendiri globalisasi itu membuat ini semakin parah. Karena ketergantungan dan saling ketergantungan dan interaksi antar negara sangat intensif, sehingga guncangan yang terjadi di suatu tempat itu akan berpengaruh di tempat lain. Jadi kita melihat dunia sekarang ini betul-betul dunia yang tidak bisa kita abaikan. Suatu faktor yang terjadi di suatu tempat akan berpengaruh di tempat lain. Apalagi ini sangat besar sekali eskalasinya. Oleh karena itu tentu faktor-faktor eksternal ini penting sekali untuk kita baca secara lebih tajam. Tidak hanya interdependensi dari sisi negara, tetapi interdependensi dari sisi sektor. Kita tahu bahwa faktor-faktor suatu gangguan pada satu sektor itu akan berdampak pada sektor yang lain. Kita tahu pengalaman 2,5 tahun ini dengan pandemi, pemicunya memang kesehatan, tetapi dampaknya itu kemana-mana. Dampaknya ke sektor ekonomi, dampaknya ke sektor sosial, dan juga politik. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kita berhadapan dunia yang betul-betul interdependensi dari sisi sektor. Itulah sebabnya mengapa cara pandang kita dalam melihat persoalan tidak bisa hanya dalam satu sektor saja. Harus melihat dalam kerangka transsektor atau juga multisektor yang kita hadapi. Nah, contohnya kita tahu 2000 sampai 2022 ini kita tahu pandemi akan memberi dampak ketika semua orang, semua negara kemudian mengalami mengeluarkan pembatasan kebijakan sosial, kebijakan mobilitas sosial, dan akhirnya itu mengganggu rantai pasok dan akhirnya terjadi goncangan-goncangan ekonomi. Bahkan di tahun-tahun ini dunia mengalami kontraksi ekonomi yang sangat dalam, dan itu memicu berbagai krisis, baik itu krisis pangan, krisis energi, dan juga krisis keuangan. Apa yang dilakukan oleh berbagai negara saat ini ketika merespon krisis itu juga menarik. Federal Reserve di US misalnya melakukan upaya untuk pengendalian inflasi dan kemudian dampaknya kepada nilai tukar, penguatan nilai tukar Amerika dan melemahnya nilai tukar dari negara-negara berkembang mata uangnya, kemudian itu memunculkan capital outflow dari negara-negara berkembang dan juga pembiayaan impor dan juga utang luar negeri juga semakin meningkat. Itulah sebabnya mengapa sebuah kebijakan yang diambil oleh sebuah negara itu juga akan berdampak serius pada negara-negara lain, termasuk juga negara berkembang. Contoh yang lain misalnya kebijakan Tiongkok untuk tetap melakukan pengendalian COVID yang ketat. Ini juga bisa dilihat sebagai sebuah strategi bahwa sebenarnya Tiongkok ingin mempertahankan supaya ekonomi mereka tidak terdampak oleh proses relokasi industri yang terjadi akibat kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Itulah sebabnya mengapa kita harus secara tajam untuk melihat apa yang dilakukan oleh negara-negara besar, negara-negara lain di dalam
kebijakan-kebijakan mereka dan sejauh mana kita hitung kalkulasi dampaknya pada negara kita. Saya ingin mengatakan bahwa semua negara di dunia sekarang cenderung sifatnya inward looking, kembali melihat ketahanan dan kekuatan ekonomi nasionalnya, kekuatan ekonomi domestiknya. Dan saya kira itu bagian yang tidak bisa kita hindarkan dalam pergaulan internasional saat ini, bahwa kepentingan nasional itu menjadi satu kepentingan yang sangat diutamakan oleh semua negara. Jadi kalau kita ingin mengatakan bagaimana kecenderungan kebijakan yang akan diambil oleh berbagai negara, saya kira akan sampai pada kesimpulan akan meningkatnya dalam tanda kutip nasionalisme ekonomi yang akan dibangun oleh negara-negara di dunia. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, tentu tadi saya menyampaikan kita bisa membuat outlook tetapi juga harus melihat inlook ke dalam. Melihat lagi ke dalam apa yang kita sekarang ini hadapi. Tentu berbagai prediksi itu tidak harus membuat kita pesimis. Kita justru atau bisa membuat kita fatalistik, bukan juga untuk menakut-nakuti. Ini sering sekali kita dengar bahwa analisis yang terjadi tentang konstelasi geopolitik ekonomi global itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi justru menjadi momentum bagi kita untuk merumuskan sebuah strategi besar yang menguntungkan bagi kepentingan nasional kita. Jadi tepat sekali kalau tadi disampaikan oleh Pak Warek, ini momentum yang penting bagi kita untuk kembali merumuskan sebuah strategi besar yang kita gunakan sebagai acuan di dalam menghadapi turbulensi ekonomi yang terjadi. Bahkan Presiden sejak tahun 2019, 2020 beliau bicara tentang hack the crisis. Bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum krisis ini atau suasana krisis ini untuk kepentingan memperkuat kapasitas nasional kita di dalam menghadapi berbagai turbulensi di masa yang akan datang. Dalam menghadapi krisis besar ini kita tidak bisa sendiri. Saya kira ini kata kunci yang penting sekali, baik di tingkat nasional maupun global. Kita tahu bahwa perubahan dan juga tantangan dan ancaman yang kita hadapi saat ini membutuhkan semangat kolaborasi. Saya kira ini disampaikan secara terang benderang dalam KTT G20 kemarin di Bali. Saya kira kita harus bersyukur bahwa di dalam KTT G20 di Bali itu kita mengangkat kembali dignity kita, bahwa kita tidak bisa diatur oleh negara-negara lain untuk masuk ke dalam satu blok politik. Kita sudah punya satu kebijakan yang kita sebut sebagai politik bebas dan aktif. Kita harus mengajak semua negara menyadari dampak dari perseteruan ini, dan dengan diplomasi yang cair dan dengan penuh informality kemarin Presiden Jokowi mampu untuk mencairkan suasana ketegangan. Jadi beliau menelpon satu persatu kepala negara dari G20 untuk hadir, sehingga mereka pun akhirnya hadir di Bali, kecuali beberapa negara yang memang dalam faktor dalam negerinya tidak memungkinkan untuk hadir. Dan hospitality dan juga saya sering menyebut taksunya Bali. Taksunya Bali itu saya sebut auranya Bali itu mempengaruhi juga the leaders ini untuk penuh dalam suasana keakraban dan kebersamaan. Dan akhirnya dalam pertemuan itu kita bisa menghasilkan yang disebut dengan Bali Leader Declaration. Ini sejak Februari 2022 tidak ada satupun deklarasi yang bisa kita hasilkan.
sejak kepemimpinan kita di G20 karena peristiwa Rusia Ukraine itu. Jadi sempat sekali ada deklarasi dari pertemuan finance track, tapi setelah itu tidak ada satupun yang bisa dihasilkan deklarasi, komunike. Lebih banyak semacam catatan dari pertemuan saja, tidak dipublikasikan. Tetapi pertemuan Bali kemarin justru bisa menghasilkan sesuatu yang sifatnya membangun kebersamaan di dalam menghadapi krisis ini dengan hadirnya Bali Leader Declaration, dan juga kita tahu juga tidak hanya itu, ada concrete deliverables yang dihasilkan dari pertemuan-pertemuan selama G20. Apa yang saya ingin katakan bahwa 2023 akan tergantung pada kemampuan kita untuk meyakinkan berbagai negara berduduk bersama, berdialog, menghentikan konflik terbuka, dan kemudian membangun konsensus. Karena tanpa itu saya kira agak sulit kita akan melangkah lebih terang ke depan. Konsensus-konsensus harus dilahirkan, kolaborasi-kolaborasi harus dilahirkan pada tingkat global, karena tanpa itu saya kira berbagai persoalan ekonomi, politik, dan lain-lain akan kita tidak bisa selesaikan. Maka kuncinya adalah kita harus mampu mendorong sebuah kepemimpinan global yang mengajak berbagai negara untuk berdialog, menghentikan perang, dan membangun kolaborasi dalam mengatasi berbagai persoalan. Cara kerja kita harus multilateral, tidak bisa sekedar hanya berhadap pada 1-2 negara untuk menyelesaikan soal ini. Skemanya harus betul-betul multilateral. Itu pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, isu lain yang perlu mendapatkan respon bersama itu climate change. Sayang tidak dibahas secara khusus. Saya harapkan itu memang menjadi jiwa dan juga kesadaran kita di dalam membahas berbagai tema ini, climate change. Karena kita tahu bahwa kita berhadapan dengan problem cuaca, dampaknya luar biasa, cuaca ekstrim, dan kita rasakan sehari-hari saat ini. Bukan hanya terjadi sesuatu anomali dalam cuaca kita. Kita tahu sebuah negara yang dulunya nggak pernah banjir jadi banjir gitu. Ada di Pakistan, di Bangladesh gitu, bahkan di Afghanistan, atau bahkan di Saudi Arabia pun ada banjir. Dan gelombang kekeringan melanda dunia sekarang luar biasa, musim panas terjadi di mana-mana, dan kita harus khawatir dengan ada problem tentang pasokan air. Bahkan di Amerika Serikat, di California, dan beberapa negara yang mengalami kekeringan itu ada sekitar 40% menghadapi dampak dari berkurangnya suplai air yang terjadi. Sehingga UGM menurut saya harus juga menyuarakan ini, bahwa climate change adalah sebuah ancaman besar dari dunia, dan dampaknya tidak hanya pada persoalan transportasi seperti kita terganggu, atau bahkan kita akan berhadapan juga dengan bencana, tetapi kita juga ada persoalan dengan ancaman kelaparan. Ada 345 juta dari 82 negara terancam kelaparan. Saya kira kita harus menyiapkan strategi besar untuk menghadapi cuaca ekstrim ini. UGM mempunyai banyak sekali sumber daya. Saya kemarin diskusi dengan teman-teman pusat studi bencana. Kita bicara soal hidroklimatologi, kemudian kita bicara soal ancaman gempa dan juga gunung api. Saya kira itu harus betul-betul kita lakukan secara lebih terintegrasi dan melihat lebih jauh dampak dari ancaman itu terhadap bencana yang kita hadapi. Kalau sudah ada bencana, nggak mungkin kita bisa menghadapi sesuatu secara lebih kuat gitu ya. Artinya 2023 itulah tahun ekonominya suram, tetapi bencana ditambah bencana akan semakin berat bagi kita kalau kita tidak menyiapkan sesuatu yang lebih serius untuk menghadapi itu. Itu yang kedua. Jadi mohon teman-teman di UGM juga melihat
climate change sebagai sesuatu yang sangat penting. Yang ketiga adalah Indonesia juga perlu menyiapkan strategi besar di bidang ekonomi. Kita tahu 16 negara menjadi pasien IMF, 28 negara itu sudah mengantri menjadi pasien, dan juga ada kemungkinan failed state, negara-negara gagal akan terjadi. Tetapi kita juga bersyukur di tengah situasi itu ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh dengan baik, walaupun tentu akan ada dampaknya. ASEAN juga menjadi salah satu center perhatian dunia karena pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN itu mengalami juga pertumbuhan ekonomi yang positif. Bahkan IMF mengatakan ASEAN itu menjadi titik terang di tengah dunia yang gelap. Dan Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar karena tahun depan Indonesia memegang keketuaan dari ASEAN. Dan saya kira kita bisa akan melakukan banyak hal untuk menjadikan ASEAN sebagai center of gravity, menjadikan ASEAN sebagai tempat bagi penyelesaian banyak masalah dunia ini. Namun apa strategi besar yang harus kita siapkan? Saya kira beberapa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden menjadi catatan kita, nanti Mas Edi juga bisa menambahkan. Strategi besar kita adalah meningkatkan konsumsi. Oleh karena itu salah satu cara untuk meningkatkan konsumsi adalah mewajibkan APBN, APBD dan juga belanja BUMN untuk membeli produk-produk dalam negeri. Dan kita juga membuat sebuah langkah untuk melakukan gerakan bangga membeli produk-produk Indonesia, sehingga dengan kewajiban 40% misalnya dari belanja APBN dan APBD untuk membeli produk dalam negeri, sehingga kita akan mengharapkan tingkat konsumsi akan semakin meningkat, dan itu berarti permintaan akan semakin besar kepada sektor-sektor industri dan UMKM yang ada di dalam negeri. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah pengendalian inflasi. Ini saya kira salah satu yang sangat penting karena di berbagai negara kita banyak berhadapan dengan hiperinflasi dan pertumbuhan ekonomi yang turun, dan ini menjadi satu persoalan serius di berbagai negara. Kita harus bisa mampu mengendalikan inflasi itu secara lebih efektif, termasuk juga bagaimana kita dengan infrastruktur yang semakin bagus itu justru harusnya distribusi dan supply chain itu semakin lancar. Nah, itu saya kira hal yang harus kita perdorong, tidak hanya oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus mengambil bagian berkontribusi dalam pengendalian inflasi. Yang ketiga adalah kita berupaya untuk memperkuat investasi. Tentu ini sebuah tantangan di tengah ekonomi dunia yang semakin sulit, tetapi kita harus mulai focusing, memberikan fokus pada investasi di sektor-sektor tertentu yang kurang lebih bisa memberi nilai tambah bagi kita. Pak Presiden saat ini istiqomah untuk hilirisasi industri. Saya kira itu adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan nilai tambah, karena sudah sekian lama kita menjadi negara pengekspor bahan-bahan mentah dan kemudian kita tidak mendapatkan sesuatu nilai dari peningkatan harga bahan mentah yang berkali-kali lipat seharusnya kita peroleh kalau kita melakukan hilirisasi industri. Kita harus juga fokus untuk ekonomi hijau, karena investasi itu harus diarahkan betul untuk bisa membangun satu keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan. Dan yang terakhir kita juga harus mendorong bagaimana perubahan teknologi sekarang dengan revolusi 4.0 itu tidak berdampak serius dalam penciptaan tenaga kerja. Oleh karena itu kita harus mendorong proses investasi yang juga membuka lapangan kerja yang semakin banyak. Itu yang strategi yang ketiga. Strategi ekonomi yang keempat adalah ekspor. Ini memang sulit sekali di tengah resesi ekonomi, tapi kita bisa mengambil peluang dari ekspor pada negara-negara yang secara non-tradisional belum kita garap secara serius, dan kita juga harus mulai mengekspor barang-barang yang sekarang ini bisa memberikan nilai tambah pada negara kita. Dan itu saya kira sangat penting juga sejalan dengan kombinasi dengan industrialisasi substitusi impor. Jadi satu pihak ada ekspor yang kita lihat peluangnya, tetapi substitusi impor
juga kita harus jalankan. Ini memang seperti rem dan gas supaya kita betul-betul mempunyai strategi kombinasi antara ekspor dengan substitusi impor. Yang terakhir tentu strategi untuk memperkuat pariwisata. Karena sektor ini bisa menjadi sektor yang menjadi penggerak ekonomi dan dampaknya sangat luas pada masyarakat, dan pariwisata bisa kita jadikan salah satu unggulan di tengah masih terseok-seoknya sektor industri manufaktur. Jadi mungkin kita harus pikirkan soal itu. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, di luar itu tentu kita perlu strategi khusus untuk di bidang energi. Saya kira energi ini salah satu yang juga menjadi kekhawatiran banyak kalangan. Kata kita sudah net importer BBM, kita sudah mulai mengalami persoalan serius kalau kita tidak berupaya untuk segera melakukan transisi energi dari energi yang berbasis fosil kepada energi baru terbarukan. Yang kedua juga pangan. Saya kira Pak Maksum pasti akan bicara soal ini, karena kita tidak hanya sekedar mengatasi persoalan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari petani. Ini problem serius kita, efisiensi dan produktivitas di on farm-nya, tetapi pada sisi yang lain off farm-nya tidak pernah kita garap secara serius. Off farm ini kita bicara soal bagaimana petani mendapatkan nilai tambah dari penjualan produk-produk yang dia dihasilkan. Sehingga kita harus menyiapkan diri kalau kita memang problem kita serius dalam kedaulatan pangan, maka kita harus mulai membangun satu strategi besar, tidak hanya pada on farm-nya tetapi juga pada off farm. Dan regenerasi petani jadi juga hal yang penting yang kita lakukan, karena anak-anak kita sudah tidak mau jadi petani karena jumlah nilai tukar petani dan juga bukan hanya nilai tukarnya, gengsinya jadi petani juga tidak mereka anggap sesuatu yang keren. Maka beberapa tempat sudah mulai muncul regenerasi petani melalui gerakan petani muda, dan ditambahkan kata keren menjadi petani muda itu ternyata keren juga gitu. Jadi UGM perlu masuk dalam tema regenerasi petani dan nelayan ini untuk memperkuat sektor pangan. Yang berikut juga farmasi. Ini juga problem kita. Kita sangat tergantung pada bahan baku obat. Industri obat kita betul-betul menjadi bagian dari supply chain global yang sebenarnya banyak tergantung pada negara lain. Maka kita harus mulai memikirkan, salah satu yang saya mungkin gerakkan di Bali sekarang ini adalah memulai melihat pengetahuan lokal kita tentang obat. Seperti halnya India, itu sudah mulai, dan Tiongkok saya kira punya kemampuan untuk mencari literasi yang ada tentang obat-obat tradisional mereka, dan kemudian mereka secara luar biasa melakukan riset tentang ini dan melakukan transformasi melalui saintifikasi supaya obat-obat mereka bisa digunakan dalam konteks pengobatan farmasi, sehingga kita berdaulat juga di dalam sektor kesehatan. Karena tidak hanya obat, dokternya juga perlu kita lakukan reform, karena menjadi dokter itu perlu 12 tahun ternyata dengan biaya yang sangat mahal. Mulai dari pendidikan sekolah kedokteran, spesialis, kemudian ada kekhususan, itu memerlukan waktu 12 tahun. Nah, ini perlu ada satu pemikiran yang lebih terintegrasi dari teman-teman UGM, bagaimana reformasi sektor kesehatan, mulai dari farmasi dan juga tenaga kesehatan juga kita pikirkan. Nah, yang terakhir juga tentang teknologi digital. Kita selama ini seringkali menjadi objek dari kehadiran digitalisasi ekonomi. Kita sudah bisa membuat UMKM kita go digital, tapi kurang. Sedangkan jumlah penduduk dan tingkat konsumsi digital kita, e-commerce itu semakin meningkat. Kalau ini tidak diisi, maka barang-barang dari luar lah yang mengisi e-commerce kita. Oleh karena itu, literasi digital itu menjadi satu isu, tetapi sisi lain adalah bagaimana mengisi ruang-ruang digital kita itu dengan produk-produk Indonesia, produk-produk UMKM. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu
ini harus ada langkah-langkah yang sifatnya tidak hanya rencana. Kayak saya kira rancangannya sudah cukup banyak. Prof Masum tuh papernya sudah bertumpuk-tumpuk tentang pangan, tetapi problem kita terlalu adalah eksekusi. Problem kita selalu pada ego sektoral, kompartemenisasi, kotak-kotak, seolah-olah satu sektor tidak berhubungan dengan sektor yang lain. Oleh karena itu ini kita perlu dibantu, kata Prof Matur, ini orang sospol ini harus bantu orang pertanian gitu, untuk merumuskan bagaimana caranya membuat sektor pangan ini menjadi atensi dari policy makers, dan juga merancang sebuah desain pelembagaan yang kurang lebih bisa menjawab persoalan ego sektoral itu. Jadi ini sospol punya PR yang sebenarnya muncul dari persoalan pertanian gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu banyak lagi hal yang lain yang ingin saya sampaikan, tetapi intinya bahwa tahun depan ini kita harus menjadikan ini sebagai tahun untuk berbenah diri, tetapi tahun depan ini jangan juga lupa ini juga tahun politik. Baru semalam ada 17 partai politik sudah mendapatkan nomor urutnya. Jadi hati-hati sekarang menyebutkan nomor, Pak Warek, karena nomor itu sudah angkanya sudah identik dengan partai sekarang, 1 sampai 17 ditambah partai lokal. Jadi tahun yang berat secara ekonomi ini jangan sampai diperberat lagi oleh tahun politik. Pemilu kita adalah pemilu terbesar yang paling kompleks. Ada pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada itu dalam 1 tahun. Ini nggak pernah terjadi dalam sejarah kita. 1 tahun itu habis 2024 dengan pemilu. Nah, oleh karena itu kita perlu mendorong UGM ini sebuah pemilu yang damai dan berkualitas. Damai dalam arti tidak memunculkan pembelahan sosial, fragmentasi yang tajam, apalagi antar tetangga, kemudian bisa memunculkan konflik antar warga. Dan pembelahan ini seringkali terjadi karena memang penggunaan faktor-faktor pengmobilisasi sentimen-sentimen identitas, suku, agama, ras, itu menjadi bagian dari upaya membangun bukan persatuan tetapi adu domba. Sehingga kita dalam menghadapi ini perlu mendorong pemilu yang adem, yang dingin, hangat boleh tetapi jangan panas gitu. Ini penting sekali yang kita angkat. Kita juga ingin pemilu kita makin berkualitas, sehingga politik yang dikedepankan politik gagasan, politik ide, bukan lagi politik mobilisasi, apalagi politik adu domba, menggunakan sentimen identitas. Dan juga kita harapkan kualitas demokrasi meningkat karena kita tidak lagi mengulangi patahan-patahan sejarah. Kita punya banyak patahan sejarah. Kita tidak melihat sejarah kita menanjak, tetapi satu periode patah, orde lama patah, orde baru patah. Kita harus membuat sebuah kerangka pikir demokrasi dan politik kita yang sustain, berkelanjutan. Jangan sampai ketika kita beromantisasi atau mengidealisasi 2045 itu sebagai Indonesia maju, tidak akan mungkin tercapai kalau kita berhadapan dengan patahan-patahan ini. Nah, itu sebabnya mengapa faktor politik itu salah satu yang sangat penting di dalam mendorong demokrasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi kita semakin baik ke depan. Dan satu isu yang kurang mendapatkan perbincangan dalam outlook ini adalah pembangunan kebudayaan. Ini kadang-kadang kalau kita bicara ekonomi, politik, pangan itu lupa sekali sama budaya. Padahal budaya menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam pondasi bangsa. Bukan hanya seni loh Pak. Sekarang saya gembira UGM bahkan Niti Laku sekarang ini banyak sekali mengangkat lagi tema-tema seni. Karena seni memang menghaluskan jiwa. Tetapi kita bicara soal kebudayaan dalam arti luas, karakter building kita. Bagaimana kita mencipta rasa karsa dan karya kita dalam membangun peradaban itu. Ini memang sesuatu yang dilupakan tetapi sangat penting
karena saya kira strategi besar kita harus masuk dalam strategi kebudayaan, dan UGM adalah yang terdepan sebenarnya dalam hal ini. Saya mendorong Niti Laku Kagama ini mengangkat sebuah tema, teman-teman Kagama mengangkat tema Merti Bumi Ambangun Nagari. Merti Bumi ini bukan hanya upacara, tetapi ikhtiar untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kearifan lokal kita yang terdiri dari manusia, alam, dan budayanya. Jadi kalau kita bicara manusia, itu tidak bisa terlepas dari alam, tidak terlepas dari budaya. Jadi tiga ini harus jadi satu kesatuan. Amerti, merti bumi ini pengertiannya memertikan tiga ini. Memertikan manusianya, memertikan alamnya, memertikan budayanya. Dan saya kira kalau kita bicara manusia, UGM sangat relevan. Kalau kita mempunyai manusia yang punya akal budi, yang bisa mengasah akal budi kita melalui suatu proses pendidikan. Ini bahasa dalam teman-teman ini, mengasah budi ini adalah bagian untuk memasuh malaning bumi, kemudian untuk mencapai hamamayu ayuning bawono. Ini satu filosofi Jawa yang sangat penting, tetapi sangat relevan untuk Indonesia. Jadi pendidikan itu mengasah budi itu menjadi hal yang harus kita lakukan. Mengasah budi tanpa mengasah rasa juga nggak bisa, Pak Warek. Jadi gimana caranya manusia Indonesia yang dilahirkan oleh UGM ini juga punya rasa. Ojo iso rumongso, rumongso iso gitu kan. Atau kudu iso rumongso, ojo rumongso iso. Saya ingat sekali itu Pak Damar Jati Supajar itu, yang mengingatkan kita ya harus bisa merasakan. Nah ini UGM juga harus menjadi bagian terdepan untuk iso rumongso itu, bisa merasakan. Dengan akal budi kita akan memiliki energi, saya yakin, untuk membangun negara, membangun negari gitu dalam filosofi ini. Sekira itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf menyita waktu yang agak panjang, tetapi menurut saya itu menjadi sangat penting untuk kita diskusikan. Ada beberapa hal yang mungkin perlu dapat atensi mengenai climate change, mengenai pembangunan budaya yang harus kita jadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam menata Indonesia tahun 2023 dan tahun-tahun yang akan datang. Sekali itu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang seperti yang disampaikan Pak Dekan, Pak Wawan, ini ada kesempatan momentum kita untuk reflektif terhadap apa yang sudah kita hasilkan dan bagaimana momentum tersedia ini kita gunakan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa, ini banyak orang yang melihat ini sebagai bagian dari kontribusi UGM loh. Mulai dari presiden, kemudian berapa menterinya, dan kemudian juga kepala daerahnya, itu juga bagian dari komunitas atau keluarga besar UGM. Sehingga akan lebih mudah berbicara kalau kita berbicara dengan cara berbicara sebagai saudara, untuk melihat persoalan ini lebih tajam. Perspektifnya saya kira ini sudah sangat panjang dan kita mewarisi dari tahun ke tahun tradisi di UGM untuk membangun cara berpikir yang kritis untuk melihat persoalan ini tidak hanya di permukaan tetapi lebih dalam lagi apa yang terjadi dan tidak terjebak oleh sekat-sekat sektor, sekat-sekat disiplin keilmuan. Seperti yang disampaikan Pak Maksum itu kan, saya melihat Pak Maksum itu sebagai political scientist dibandingkan orang agro kan. Karena beliau lebih bicara soal ekonomi politik dibandingkan soal problem kita. Nah, masalah serius kita sebenarnya pada mindset kita. Mindset kita adalah lebih banyak, dan ini menjadi kritik juga Bung Karno dulu, bahwa kita tidak ingin membangun negara kita sebagai negara industri. Negara industri itu pengertiannya tidak hanya manufaktur, tetapi juga agro masuk di situ, pertanian.
mindset kita lebih banyak mindset pedagang. Dan ini warisan kolonial karena kita sudah sangat lama dijajah oleh bangsa yang memang pedagang, POC, yang memang mengambil keuntungan dari perdagangan atau rent seeking itu terjadi dalam perdagangan, tidak membangun satu negara industrialis yang kuat dan tangguh. Mimpi kita di situ sebenarnya, membangun negara industri yang kuat dan tangguh itu. Dan kita harus memulai pada proses saat ini, ketika momentumnya tersedia. Yang bahasa Pak Masum, Ibu Prof tadi kan blessing in disguise. Dalam situasi global keterputusan sebenarnya, delinking. Sistem kapitalisme sekarang kan mengalami perombakan luar biasa karena ada momentum delinkingnya. Terputus gara-gara COVID ini. Interdependensi atau dependensi yang terjadi masa lalu putus mendadak karena COVID ini. Karena orang memprioritaskan pada ekonomi dan juga politik domestik. Nah, ini di berbagai negara digunakan sebagai momentum untuk memperbaharui strategi besarnya. Nah, itu yang saya sebut tadi dalam awal, Pak Presiden Jokowi berupaya untuk menjadikan situasi krisis ini sebagai momentum untuk memperbaiki. Kalau kita tahu sekarang ini kita sangat tergantung pada impor, maka kesempatan kita untuk melakukan strategi industrialisasi substitusi impor kembali. Apa yang dulunya diimpor kemudian sekarang kita perkuat. Dan tentu saja kita tidak tertutup atas investasi. Orang boleh saja datang ke Indonesia tetapi buat di Indonesia. Jadi kalau dulu kita berhadapan dengan persoalan relokasi industri, dan tentu saja bagian dari relokasi industri itu adalah problem karena dianggap ketergantungan kita pada luar dalam sisi teknologi. Sekarang justru kita perkuat dengan investasi di bidang riset dan teknologi. Harapan kedepannya BRIN harus diperkuat karena BRIN itu adalah ya sebagai investasi kita untuk pengembangan dan pemajuan teknologi. Karena kalau kita lihat di berbagai studi tentang perkembangan sistem kapitalisme pinggiran termasuk ersat kapitalisme, kita gagal untuk menjadi negara industri yang kuat karena kegagalan kita di bidang teknologi. Kita tidak menguasai teknologinya itu. Karena kita suka menjahit, merakit gitu dibandingkan kita menginvestasikan dengan riset dan inovasi di bidang teknologi. Oleh karena itu investasi kita di riset dan teknologi tidak bisa diabaikan. Dan saya tadi bicara sama Pak Warek, jangan bicara riset hilirnya saja, hulunya juga. Saya kemarin bertemu dengan teman-teman di Pusat Studi Bencana, kita kekurangan data mengenai data-data tentang kegempaan di Indonesia secara historis. Data kita tentang gunung api juga secara historis. Riset yang menginvestasikan ada tempat untuk mengukur curah hujan di berbagai desa di Indonesia. Sehingga tahu curah hujan yang tinggi kita harus bersiap. Artinya investasi kita di riset dan inovasi di hulu ini juga harus kuat gitu. Nah yang kedua, bukan hanya riset dan teknologi dan melahirkan data-data yang lebih baik. Karena data yang baik itu akan bisa menjadi berkontribusi pada kebijakan yang lebih baik. Kita kadang membuat kebijakan itu miskin data. Bahkan data yang kita dapatkan bukan data yang solid, tetapi data yang fragmented. Menteri kementerian punya data sendiri-sendiri, punya tolak ukur sendiri-sendiri. Akhirnya kebijakan yang terjadi juga tidak solid. Soal beras tadi Prof, itu juga soal data. Ada Kementerian Pertanian misalnya mengatakan beras kita cukup. Tapi kementerian lain, wah stok cadangan pangan kita nggak ada karena beras di petani tidak bisa diserap. Ini kan perbedaan data yang terjadi. Kita tidak mampu untuk membuat tata kelola data yang terintegrasi. Nah itu PR kita yang kedua. Bappenas akan bekerja dengan baik kalau dia punya data yang cukup kuat. Nah itu yang menurut saya harus kita benahi bersama-sama tata kelola data supaya kita bisa menghasil kebijakan yang baik. Kemudian analisis persoalan kita juga sangat segmented, tidak terintegrasi. Tadi Prof Maksud kan melihat di hilirnya, hulunya, produktivitas petani. Kita mengalami penurunan Pak.
Jumlah petani, kemampuan petani memproduksi dalam 1 hektar itu kalah dengan Vietnam. Berapa ton? Kemudian efisiensi kita dalam penggunaan pupuk. Petani mengobral pupuknya begitu saja sehingga unsur haranya habis. Jadi efisiensi di sektor on farm juga masalah. Di samping dengan skalanya harus dipertingkatkan dengan teknologi. Misalnya sekarang Presiden berkaitan dengan lumbung beras itu kita coba dengan skala yang lebih besar. Karena solusi kita sekarang ini tidak bisa skala kecil, Pak. Petani kita 0,3 sampai 0,25 hektar penguasaannya per orang. Itu petani gurem, Pak. Gak mungkin hidup dengan penguasaan tanah yang sangat kecil itu. Harus ada klaster. Jadi cara berkorporasi, berasosiasi petani harus dibangun. Prof. Maxson bicara petani itu menurut saya harus mulai dengan sini. Pengorganisasian petani tidak secara politik tetapi secara ekonomi. Bagaimana membuat petani kita cari sisi produktivitas dan juga efisiensi semakin baik ditambah dengan off-farm-nya. Dengan cara itu nilai tambah petani akan semakin besar. Ya, jadi problem kita juga ada di hulu, Pak. Nah, tentu kita menyadari ada problem hilir soal data impor dan lain-lain yang kemudian dikalkulasi untuk kepentingan politik ekonomi. Jadi intinya pertama adalah soal data dan kemudian bagaimana kita membuat kebijakan terintegrasi. Terakhir problem kita di eksekusi dan supervisi. Betul yang disampaikan Prof. Sulis tadi, kita terlalu banyak orang yang bekerja untuk administrasi. Rekrutmen birokrasi kita dan komposisi birokrasi itu 70% administrasi. Buat LPJ. Buat SPJ. Sedangkan hanya 30% orang lapangan. Berapa sih jumlah DPL kita? PPL kita sekarang. Berapa orang yang ditugaskan untuk ngontrol rumah-rumah tahan gempa? Sangat kecil, Pak. Jadi kita mewarisi birokrasi yang sangat banyak hidup dalam konteks administrasi saja. Ini harus dirombak. Oleh karena itu reformasi birokrasi harus ditekankan pada bagaimana membuat kebijakan itu deliver, bisa jalan dan memastikan itu dilakukan. Dan ini kebetulan orang UGM juga yang pegang reformasi birokrasi sekarang, dirjennya, deputinya. Harus kita dorong untuk reformasi birokrasi, kalau tidak ada kita akan menjadi masalah. Yang terakhir supervisi, Pak. Tadi Prof mengatakan kelemahan kita di situ, tidak ada pengawasan justru dijadikan dalam tanda kutip gitu. Oleh karena itu pengawasan harus betul-betul menjadi bagian dari cara kerja birokrasi kita. Negara hadir itu bukan hanya di kebijakan, tetapi di dalam eksekusi dan supervisi. Intinya apa yang kita hadapi saat ini adalah sebagian warisan di masa lalu. Reform sedang berjalan, tetapi reform harus dilanjutkan, Pak. Tidak mungkin reformasi yang kita ada momentum ini tahun 2024 berakhir. Kita harus lanjutkan reform itu pada tahun-tahun berikutnya. Saya kira itu yang jadi hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Andi.